Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa habiya ghani. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Limpahan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama pada hari ini bermajelis Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu riwayatnya beliau bersabda, "Zayyinu majalisakum bis-shalatu alayya." Kata Nabi, hiasilah majelis-majelis kalian dengan bersolawat kepada saya. Ibu-ibu pada pakai bajunya mau cari warnanya yang paling bagus. Ibu-ibu pakai kerudung, sudah pakai kerudung dipilih warna, ditambahin lagi pakai bros. Betul apa enggak? Ibu-ibu sudah pakai baju, sudah pakai kerudung, tambah lagi bawa tas. Betul apa enggak? Semua itu adalah hiasan yang semakin menambahkan keindahan. Kalau pakai kerudung dikasih bros, tambah indah kerudungnya. Ya apa tidak? Ya. Pakai baju dikasih mata-mata, tambah indah bajunya. Betul apa enggak? Sudah pakai baju, sudah pakai kerudung, pakai tas, nambah indah diri kita apa enggak? Hiasan-hiasan itu semua semakin menambah keindahan. Sama kayak kita hadir di majelis hari ini, majelis Maulid. Pengajian biasa nggak ada banner. Pengajian biasa nggak ada bunga. Giliran Maulid Nabi ada bunga, ada banner ya. Masya Allah. Kenapa? Katanya beda, karena ini majelis Maulid, maka dihiasnya lebih cakep, lebih bagus, lebih rapi dan seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zayyinu majalisakum." Kata Nabi, hiasi majelis-majelismu dengan apa? Dengan sholawat kepadaku. Majelis itu bagus, tapi kalau di dalam majelisnya tidak ada sholawat, maka majelis tersebut kurang hiasannya. Berarti kurang keindahannya. Arti lainnya begitu ya. Tapi kalau ada majelis yang kita datengin, di dalam majelis ada sholawat, maka majelis itu sama dengan majelis yang dipenuhi dengan hiasannya. Makin banyak sholawatnya, makin banyak hiasannya. Makin banyak sholawatnya, makin indah majelisnya. Dan makanya kita kalau duduk di majelis Maulid berasa enak betul, indah betul. Betul apa enggak? Kenapa? Karena ternyata di majelis Maulid isinya sholawat semua. Kita banyak-banyak sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Apa nggak ada alasan Nabi ngomong begitu? Ada. Ternyata alasan dibalik kenapa majelis kita itu harus dihiasi dengan sholawat. Nabi jawab di hadis tersebut, fa inna sholatukum nurul lakum yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya katanya sholawat yang kalian baca itu
besok akan menjadi cahaya untuk kalian pada hari kiamat. Nah, jadi di sini makin banyak sholawat yang kita baca, berarti makin banyak cahaya yang kita dapat. Ibu bayanginnya gitu aja. Ibaratnya setiap kali kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, setiap kali kita baca itu ada cahaya untuk kita. Cahayanya makin hari makin dikumpulin. Cahaya ini buat kapan? Buat nanti nemenin kita. Pertama, waktu kita masuk ke dalam liang lahat. Liang lahat itu gelap atau tidak, ibu-ibu? Liang lahat itu gelap. Dan ternyata lampu dari alam kubur kita adalah amal ibadah kita. Yang bisa menerangi alam kubur kita adalah amal ibadah kita. Dan diantara salah satu yang memberikan penerangan bagi alam kubur kita, itu adalah sholawat yang kita baca kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ibu-ibu semua, waktu kita datang dan duduk di maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita itu saat membaca sholawat perlu sama-sama kita resapi dan kita renungi. Karena sholawat yang kita baca ini nggak main-main pahalanya. Sholawat yang kita baca ini adalah suatu kumpulan cahaya yang nanti akan kita butuhkan. Terkhususnya sebelum kita bicara di akhirat, kita bicara dulu step atau langkah pertama orang ketemu akhirat itu adalah alam kubur. Kita jangan ngomongin padang mahsyar, kita jangan ngomongin dulu hari kiamat. Kenapa? Karena itu hari nanti. Tapi yang udah pasti, yang udah sering diketemuin sama orang-orang hari ini adalah kematian yang menjemput bisa kapan waktu saja. Dan disinilah kita semua sebagai seorang hamba yang meyakini kalau yang namanya yang hidup pasti ada waktunya mati, maka kita punya bekal yang harus kita sama-sama persiapkan. Yang mana diantara bekal tersebut adalah kita sama-sama membekali diri kita untuk memperbanyak sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat luar biasa. Kita duduk di majelis maulid ini, selain pahala-pahala dari pundi-pundi amal yang kita lakukan, tapi ada pahala-pahala yang ternyata kita waktu melakukannya nggak sadar. Tapi bisa jadi pahala itu adalah pahala yang paling besar. Apa tuh ibu? Waktu kita lagi duduk maulidan, ibu pada baca qasidahan, betul apa enggak? Iya, kalau lagi qasidahan ibu berasa apa kagak? Tapi ibu nyadar nggak kalau itu ternyata semuanya pahala? Kita nggak nyadar. Kita cuma terbawa oleh suasana sholawat. Begitu ada yang baca Qamarun, Qamarun, Qamarun Sidnan Nabi, Qamarun Wajamil, Wajamil, Wajamil Sidnan Nabi, Wajamil. Kita lagi ngomongin Nabi di situ, saking aja ibu nggak tahu artinya. Betul apa kagak? Saking aja pada nggak tahu artinya itu. Andai kata pada tahu artinya, waduh, udah lagi baca Qamarun, itu mulutnya bisa qomat kamit. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Kenapa? Karena ternyata semuanya pujian tentang Nabi. Kenapa maulid kalau kita baca di ujung akhirnya selalu sallallahu alaihi gitu. Sallallahu, karena ngomongin Nabi.
Andai kata kita faham, kita tahu, itu tiap kali maulid dibaca, mulut kita komat kami tuh bukan cuma nyimak. Tapi begitu kita dengar tentang Nabi, waduh, kita terkagum-kagum dibuat oleh bagaimana sosok kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau bulan maulid datang tuh saya selalu ngingetin, Bu, kalau di maulid itu jangan berisi. Kalau lagi hadir maulid tuh nyimak yang benar, jangan sampai rugi. Udah arti nggak paham, berisik lagi. Udah duduk di maulid nggak ngerti arti, berisik lagi. Nabi suruh kita hiasin majelis kita dengan sholawat. Burdah yang kita baca setiap bulan kalau lagi kajian gitu ya, kita kan baca burdah itu pujian tentang Nabi. Makanya setiap burdah itu ujungnya sallallahu alaihi gitu ya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim sallallahu alaihi. Itu ngomongin siapa? Ngomongin Nabi. Gara-gara ngomongin Nabi, maka mulut kita akhirnya bersolawat. Begitu juga maulid Nabi. Dan kita harus melazimkan diri. Qamarun yang dibaca tadi, itu bentuknya bukan solawat, bentuknya pujian. Waktu kita dengar ngomongin qamarun, qamar itu kan artinya bulan. Qamarun sidnan Nabi. Bulan adalah Nabi kita. Berarti kan lagi muji Nabi Muhammad SAW. Wajami, indah itu sidna Nabi, Nabi kita. Nah, andai kata ibu yang pada baca begitu, tahu arti. Begitu tiap kali qamarun, qamarun, qamarun sidna Nabi, qamarun wajamil, wajamil, wajamil sidna Nabi, wajamil. Itu gimana hatinya saat nyebut begitu? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dia yang disebut seperti bulan purnama, dia yang disebut seperti semua keindahan yang ada. Apa hati kita nggak semakin memuncak-muncak mau sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka dalam maulid Nabi itu akhlak yang paling utama, adab yang paling utama, yang paling harus kita jaga adalah lisan kita semua. Kenapa demikian? Karena masalah sholawat ini jangan main-main. Walaupun dia itu hanya sholawat, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata pernah memberi satu label julukan terhadap orang dari umatnya yang digolongkan sebagai orang-orang yang pelit. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari masjid ke rumahnya, singgah mampir ke rumah Sayyidah Aisyah. Pada saat beliau pulang, tiba-tiba wajahnya Sayyidah Aisyah senyum sumringah, lebar betul senyumnya. Nabi bertanya, wahai Aisyah, apa yang bikin kamu senyumnya selebar ini? Tumben-tumbenan gitu. Biasanya seneng tapi nggak selebar ini juga senyumnya. Apa yang bikin kamu senang sampai segitunya melihat aku pulang? Maka Sayyidah Aisyah menjawab, wahai Rasul, dari tadi lampu ini mati. Ya, zamannya Nabi lampu nggak kayak kita asal cetek. Zamannya Nabi lampu itu nyalanya pakai minyak. Jadi begitu minyaknya habis, lampunya mati, padamlah, gelap semuanya. Sayyidah Aisyah berkata, dari tadi lampu ini mati.
Aku sedang menjahit, jarumku terjatuh. Dari tadi aku meraba ruangan ini mencari jarum, tak kujumpai wahai Rasul. Dari saking gelapnya ibu bisa bayangin. Tapi subhanallah, begitu kamu pulang, begitu kamu masuk, gara-gara terang benderangnya wajahmu itu, seketika kau masuk, jarumku temukan. Bayangin seterang apa mukanya Nabi Muhammad itu. Iya banget, terangnya kayak apa? Kalau kita nyari sesuatu butuh senter ya. Ibaratnya kan berarti terang banget gitu. Karena di tengah kegelapan mau mencari sesuatu butuh pencahayaan yang benar-benar terang. Dan ternyata Sayyidah Aisyah seolah-olah memberikan kepada kita satu ilustrasi gambaran. Cahaya yang terpantul dari wajahnya Nabi itu bisa nemuin jarum yang hilang. Bayangin, seberapa terangnya itu aja, seberapa bersinarnya itu aja, seberapa bercahayanya itu aja. Kita di sini repot-repot pakai krem muka biar cerah. Ya apa tidak? Kalau cari krim muka, nyari indikasinya mencerahkan, berebutan semua beli biar mukanya pada cerah. Muka kita kalaupun cantik itu cuma cerah, bukan mencerahkan orang lain. Enggak gara-gara muka kita orang jadi dapat cahaya, enggak. Muka kita cuma cerah buat diri kita, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau punya wajah itu bukan cuma cerah, tapi wajahnya memberi pencerahan bagi orang yang ada di sekitarnya. Itu dari saking terang wajahnya gitu. Jadi begitu Nabi tersenyum mendengar jawaban Sayyidah Aisyah, jarum dari tadi aku cari nggak ketemu, begitu kamu masuk langsung jarumnya ketemu. Nabi kemudian berkata, "Wel man lam yarani ya Aisyah, wailun man lam yarani ya Aisyah, wel man lam yarani ya Aisyah." Ibu bayangin, Nabi SAW sampai mengulang 3 kali. Wail itu apa? Wail itu kalau dari segi bahasa artinya celaka. Tapi, ini ada tapinya. Sebagian ulama tafsir mengartikan wail itu adalah salah satu wadi. Wadi itu seperti danau. Danau yang ada di dalam api neraka. Danau. Jadi salah satunya wail, danau. Jadi ibu suka baca surat Al-Ma'un dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Kalau baca artinya, kita akan jumpai artinya celaka aja. Tapi kalau baca tafsirnya, nah ini kan beda kan? Baca arti sama baca tafsir. Kalau baca tafsir, bukan cuma celaka artinya, tapi orang yang sholatnya lalai, itu sudah dipersiapkan sama Allah, tempatnya di dalam danau yang ada di dalam api neraka. Allah nggak suka orang sholatnya lalai. Nah ternyata Nabi juga memberi kecaman. Jadi kayak seolah-olah ada penekanan ya dari Nabi, celakanya 3 kali. Celaka, 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 orang yang tidak bisa melihat wajahku ini wahai Aisyah. Aduh, kalau nggak bisa lihat cahaya yang sebegitu terang, berarti sama dengan kita ini berada dalam kegelapan. Orang dalam ruangan gelap, kadang-kadang pintu lubangnya yang kecil,
suka ngasih kita penerangan, betul apa enggak? Tiba-tiba ada cahaya masuk dari lubang yang kecil, berarti mata kita masih bisa lihat cahaya. Tapi kalau betul-betul nggak bisa lihat, itu berarti matanya yang ketutup, bukan cahayanya yang kagak ada. Betul apa enggak ibu-ibu? Karena cahayanya di akhirat udah pasti ada. Maka Nabi bilang, celaka bagi orang yang nanti di akhirat gak bisa melihat wajahku ini, wahai Aisyah. Berarti kalau celaka gak bisa lihat wajah, berarti gak bisa lihat cahaya. Berarti ini yang disebut sama Allah, nanti di akhirat ada orang-orang yang dibutakan matanya sama Allah. Di saat orang-orang bisa ngelihat Nabi, mata dia gak bisa ngelihat Nabi. Saat orang-orang bisa lihat cahaya Nabi, mata dia nggak bisa lihat cahayanya Nabi. Saat orang-orang bisa ketemu sama cahaya, dia dibikin buta, nggak bisa ketemu dengan cahaya. Tapi ternyata sebabnya orang yang tidak bisa bertemu dengan cahaya dan melihat cahaya itu, Nabi sudah sampaikan melalui daripada apa yang Nabi tekankan tadi. Sayyidah Aisyah bertanya, man lam yaraka ya Rasulullah, memangnya siapa orang nanti di akhirat yang tidak bisa melihat cahayamu ini, yang tidak bisa memandang wajahmu ini, yang tidak bisa melihat sinar yang terang benderang dari wajahmu ini? Maka ternyata Nabi SAW menjawab, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Mereka itu adalah orang-orang pelit, wahai Aisyah. Pelit harta, pelit makanan, pelit apa? Orang yang namaku disebut di hadapannya, tapi mulutnya tidak tergerak bersolawat kepada aku. Orang yang nama Nabi disebut, tapi mulutnya tidak mengucapkan solawat kepada Nabi. Saya mau tanya, banyak gak orang yang ngobrol di maulid? Banyak gak orang yang ngobrol kalau lagi sholawat gosidah dibaca? Gak takut apa kalau nanti gara-gara nabinya lagi disebut tapi mulutnya tidak bersholawat, menjadi penyebab dia tidak bisa melihat cahaya Nabi Muhammad? Mestinya khawatir. Jadi saya ingetin, maulid itu kan pahalanya besar. Kita sudah hias betul-betul majelis kita dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diiringi dengan pujian-pujian yang kita tujukan kepada junjungan Nabi Muhammad. Maka ibu-ibu, pada saat maulid dibaca, sebisa mungkin ya Bu ya, itu tasbih yang dibawa. Pada bawa apa enggak tasbihnya ini? Waktu maulid dibaca, kalau enggak nyimak, mulutnya qomat kamit sholawat. Jadi begitu maulid lagi dibaca, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Dan sallallahu alaihi. Nah biasanya nih yang baca maulid juga kagak peka, bengong aja dia yang baca maulid sendirian aja, sallallahu alaihi kagak ada yang jawab. Yang baca maulidnya juga diam aja gitu. Ibu-ibu pantesan aja kagak sallallahu alaihi gitu, karena maklum nggak tahu Jadi saya bilang kagak usah nunggu yang baca maulid sallallahu alaihi. Mulai sekarang ibu-ibu tiap kali maulid lagi dibaca, udah mulutnya qomat kamit aja, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ada yang ngajak ngomong Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Makanan lagi dibagiin, gak usah ngobrol. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dibagiin air, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kue muter, Allahumma sholli wa sallim. Begitu aja udah. Kagak usah yang main-main. Mulutnya sholat, kenapa? Takut. Begitu lagi qasidahan. Ini qasidah apa? Kebetulan yang dibaca kagak kenal. Baca qasidah apa nih? Kita nggak tahu. Yang dibaca apa? Paham juga kagak. Daripada ngobrol sama selfie, mending sholawat. Daripada cerita nggak penting, mending sholawat. Betul apa enggak ibu-ibu? Baca. Kenapa bu? Nabi kasih penekanan orang pelit, kata Nabi. Yang nama saya disebut-sebut tapi mulutnya tidak tergerak mau sholawat. Kalau cuman dikatain pelit aja nggak apa-apa deh. Tapi masalahnya pelit ini yang dimaksud sama Nabi pelit. Bukan pelit sama orang tapi pelit sama Nabi. Udah ditambah pelit sama Nabi, resiko pelit itu nganterin kita tidak bisa melihat wajah Nabi. Kalau udah nggak bisa ngelihat wajah Nabi, mau lihat wajah siapa? Sementara di akhirat yang paling dicari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan pada bulan Maulid ini diperhatikan dengan sebaik-baik mungkin. Saya selalu ingetin, Maulidnya lagi dibaca, semua itu lagi ngomongin Nabi. Makanya kalau lagi ngomongin Nabi, udah ibu yang nggak paham lagi cerita apa, lagi ngomongin apa, tapi kan tahu lagi ngomongin Nabi. Berarti udah mulutnya sibukin aja. Kalau maulid adalah momennya saya sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang udah jadiin maulid itu momennya sholawat, handphonenya di silent. Saya kadang-kadang suka kesian ya, panitia itu pada repot, kelilingan bawain papan, dilarang foto, dilarang rekam, dilarang nyalain handphone, tetep ada aja di tengah-tengah yang tidak betul-betul menyimak papan yang sudah diiterin. Kalau ini di sini nggak ada papan, ditempel. Saya ingatin bu, dilarang foto bukan cuma dilarang foto orang yang bercadarnya, tapi dilarang foto-foto di tengah berlangsungnya acara. Jangan sibuk selfie, malu sama Nabi. Kalau kita hadir maulid, selfie. Itu kalau nabinya ada di depannya malu apa kagak? Malu kita. Entar acara udah selesai, acaranya udah selesai, atau mungkin kalau mau yang diambil kekhidmatan acara pantes, tapi kalau buat seru-seruan kita mah jangan. Ini momennya momen luar biasa, momennya momen yang tidak main-main pahalanya. Yang kita sedang lakukan adalah kita sedang mengumpulkan cahaya kita nanti di akhirat. Yang paling kita butuhkan kalau nanti kita tidak sampai bertemu dengan cahaya itu, kemana lagi kita mau mencari cahaya jika di sana tidak kau temukan cahaya? Kalau di sana nggak ketemu Nabi Muhammad, mau cari di mana? Sudahlah di dunia ini kita tidak betul-betul bertemu, di akhirat tidak lagi bertemu, mau lari kemana kita? Maka ayo bu, mulai sekarang kalau duduk di maulid Nabi ya, udah basahin terus lisan kita sama sholawat.
Karena ternyata sholawat ini akan menjadi cahaya bagi kita semua. Dan ternyata cahaya itu bukan hanya untuk kita, tapi akan mengantarkan kita bertemu dengan sumber cahaya, yaitu junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dosa-dosa mata kita tidak menghalangi kita semua untuk bisa dipertemukan dengan cahaya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kotoran-kotoran mata kita ini tidak menghalangi kita untuk bisa bertatap dengan wajahnya Nabi Muhammad. Dosa-dosa dari mata kita selama ini ya Allah jangan sampai menjadi penghalang untuk kita bisa menemukan cahaya Nabi Muhammad. Ya Allah, jika Kau berikan kami melihat di dunia ini, jangan sampai Kau buat kami buta di akhirat nanti ya Allah. Kami lebih rela buta di dunia asal kami tidak buta di akhirat. Kami lebih baik tidak melihat apa-apa di dunia asalkan kami bisa melihat Nabi Muhammad. Tapi ya Allah, jika Kau berikan semua mata ini, tapi justru mata ini mengalihkan kami dari apa? Dari cahaya Nabi Muhammad, maka tuntun mata ini ya Allah agar mata kami menjadi mata yang kelak Kau catat dengan kemuliaan bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, kita minta berkat doanya Habibana Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kita baca maulidnya tadi, mudah-mudahan Al-Habib Ali berdoa, ya Allah muliakan matanya kami untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan mata kami untuk bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, pandang mata kami semua agar mata ini bisa Kau titipkan cahaya Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan sampai di akhirat kami merasa bingung, kami merasa sulit, kami tertutup dari cahaya Nabi Muhammad. Ya Allah, tuntun juga pula anak-anak keturunan kami, seluruh ahli keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Ya Allah, ringankan lisan ini untuk terus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ringankan terus telinga ini untuk terus mendengar salawat Nabi Muhammad. Ya Allah, ringankan pula seluruh gerak tubuh kami ini untuk kami bisa terus mengerjakan syariatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, bila datang ajal menjemput, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Engkau ridha kepada kami, Rasulullah ridha kepada kami. Jadikan wafatnya kami wafat yang penuh dengan keridhaan-Mu ya Allah. Wafatkan kami dengan wafat yang penuh Kau cintai ya Allah. Wafatkan kami di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengannya Kau hidupkan kami, maka ya Allah dengannya pula wafatkan kami. Ya Allah, dengan la ilaha illallah kumpulkan kami semua bersama ahli la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, kita turut mendoakan seluruh ketua dari DKM Masjid Darul Mukhtar, Kyai Haji Abdullah Manaf LC beserta Ibunda Novi, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan juga beserta ketua Majlis Ta'lim Ummahat dari Masjid Darul Mukhtar Ibunda Haji Tengku Yuslina, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan semua yang bertugas dari para panitia terlaksananya acara ini, mudah-mudahan ya Allah panjangkan umur mereka semua, sehatkan badan mereka semua, kabulkan dari seluruh hajat-hajat mereka semua, dan tentunya para jemaah yang hadir ya Allah, berkat Nabi Muhammad kabulkan hajat-hajat kami semua. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad kabulkan hajat-hajat kami semua. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad angkat sedih-sedih kami semua. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad angkat kesulitan kami semua. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad lunasi hutang-hutang kami semua. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad perbaiki rumah tangga kami semua. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad perbaiki akhlak anak keturunan kami semua. Ya Allah, berkat
barakat Nabi Muhammad, perbaiki seluruh kehidupan kami semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya rab jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.